Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ayu Wahyuni dengan NPM 22411208. Di sini saya akan menjelaskan aspek hukum dalam studi kelaikan bisnis. Yang pertama adalah latar belakang. Aspek hukum dalam studi kelaikan bisnis adalah hal pertama yang harus diketahui, meskipun masih banyak hal yang melakukannya mulai dari aspek yang lain, di mana ini tergantung atas kesiapan perusahaan masing-masing. Adapun tujuan melakukan analisis pada aspek hukum ini adalah meneliti keabsahan, keaslian, dan kesempurnaan dokumen yang ada. Keabsahan harus diteliti. Begitu pula dengan keaslian dan kesempurnaan dokumen tersebut. Termasuk diantaranya ada perizinan yang dimiliki, badan hukum, sertifikat tanah, dan dokumen pendukung lain yang terkait dalam kegiatan badan usaha. Selanjutnya ada ketentuan hukum yang tidak sama. Tiap jenis usaha dari perusahaan mungkin berbeda-beda dan ketentuan hukum yang mendasari pun juga tidak sama, di mana yang mempengaruhi adalah kompleksitas dari bisnis yang akan dijalankan tersebut. Otonomi daerah bisa mengakibatkan perubahan pada ketentuan hukum, beserta perizinan antar daerah pun juga berbeda-beda. Karenanya penting sekali memiliki pemahaman tentang ketentuan hukum beserta perizinan investasi bagi tiap daerah. Pemerintah yang menerapkan perizinan dan ketentuan hukum investasi ini juga tidak asal melainkan dan tujuan lainnya, di mana tujuannya yakni untuk menjaga ketertiban masyarakat secara menyeluruh, memperoleh benefit yang besar dibanding dengan mendapatkan dampak negatifnya saja, karena investasi bisnis pasti akan menyangkut penduduk sekitar di lokasi usaha perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada tujuan adanya aspek hukum. Yang pertama ada analisa jaminan yang dapat disediakan apabila bisnis didanai melalui pinjaman. Yang kedua ada analisa legalitas usaha. Yang ketiga ada analisa ketepatan bentuk badan hukum dibandingkan ide bisnis yang hendak dilaksanakan. Yang keempat ada analisa kemampuan bisnis yang diusulkan di dalam memenuhi persyaratan dari perizinan. Selanjutnya ada jenis badan usaha. Aktivitas bisnis tidak dapat lepas dari yang namanya perizinan, beserta bentuk badan usaha, di mana keduanya dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Bentuk badan usaha yang akan dipilih itu tergantung dari jumlah pemilik dan modal yang diperlukan. Beberapa pertimbangan yang mendasari pemilihan badan usaha antara lain yang pertama ada persyaratan perundang-undangan. Yang kedua ada bidang industri. Yang ketiga ada besar modal yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu bisnis. Yang keempat ada tingkat tanggung jawab dan kemampuan keuangan dan hukum. Selanjutnya ada bentuk badan usaha di Indonesia. Perusahaan perseroan adalah bentuk badan usaha yang tidak membedakan pemilik antara hak milik perusahaan dengan hak pribadi. Namun, berdasarkan swasta, pengertian perseroan yakni bentuk badan usaha di mana dimiliki seorang dan orang tersebut bertanggung jawab penuh atas kegiatan perusahaan tersebut. Yang kedua ada perseroan terbatas atau PT. PT adalah perserikatan beberapa pengusaha swasta yang jadi satu kesatuan, bersama-sama mengelola usaha. Perusahaan memberikan kesempatan untuk masyarakat luas apabila hendak menyertakan modal dan perusahaan, yakni dengan membeli saham perusahaan tersebut. Yang ketiga ada perserikatan komanditer atau CV. CV adalah perserikatan beberapa pengusaha swasta yang jadi satu kesatuan, bersama-sama mengelola usaha. Sebagian dari anggota CV adalah anggota aktif. Anggota lainnya adalah disebut dengan anggota pasif. Selanjutnya yaitu ada yayasan. Yayasan adalah badan hukum terdiri dari kelayakan yang dipisahkan untuk mencapai objektif pada bidang keagamaan, sosial, serta kemanusiaan yang tidak punya anggota. Dan yang terakhir ada koperasi. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 25 tahun 1992, koperasi adalah sebuah badan usaha dengan anggota orang-orang maupun badan hukum koperasi. Koperasi melandaskan aktivitas usahanya pada prinsip koperasi.
Koperasi juga merupakan penggerak ekonomi rakyat, tetapi menggunakan asas kekeluargaan. Selanjutnya yaitu ada peraturan dan undang-undang. PP yang berkaitan ke aspek yuridis, di mana peraturan pemerintah ini wajib untuk dipatuhi pada pendirian badan usaha. Beberapa di antaranya yang pertama ada PP nomor 63 tahun 2008 mengenai yayasan. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Undang-Undang nomor 13 tahun 1995 mengenai izin usaha industri. Undang-Undang nomor 25 tahun 1995 mengenai koperasi. PP Perdagangan RI nomor 13 M.Dak per 3 tahun 2006 mengenai ketentuan dan tata cara menerbitkan surat izin usaha penjualan secara langsung. Undang-Undang nomor 5 tahun 1962 mengenai perusahaan daerah. Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 mengenai BUMN. Dan yang terakhir ada PP nomor 10 tahun 2003 mengenai perusahaan perseroan pada bidang penggunaan aset. Selanjutnya ada izin usaha. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP untuk pengusaha firma, perseroan, koperasi, CV, PT, BUMN dan BUMN. Kewajiban dari pemegang surat ini untuk kepala kantor wilayah departemen perdagangan dan industri atau kantor departemen perdagangan yang membuat SIUP. Jika perusahaan tak lagi melakukan aktivitas perdagangan dan menutup perusahaan, diikuti dengan pemberian SIUP. Selanjutnya ada nomor pokok wajib pajak. Tiap warga negara dengan penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak wajib membayar pajak pada hak negara. Harus mendaftar NPWP ke pelayanan pajak setempat. Hal ini juga sudah jelas diatur dalam undang-undang dan memang merupakan kewajiban warga negara. Apabila melanggar dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000. Tanggapannya menimbulkan kerugian untuk negara sebab pada pajak pendapatan utama dari sebuah negara. Selanjutnya ada nomor register perusahaan dan tanda pendaftar perusahaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 juga mengatur mengenai wajib daftar perusahaan, di mana perusahaan wajib untuk mendaftar pada kantor pendaftaran perusahaan, yakni pada kantor departemen perdagangan setempat. NRP dikenal juga dengan nama lain TDP, di mana wajib dipasang pada tempat yang gampang dilihat. Nomor NRP atau nomor TDP ini dapat dicantumkan di papan nama di sebuah perusahaan, beserta dokumen yang dipakai di kegiatan usaha tersebut. Selanjutnya ada analisis mengenai dampak lingkungan. Yang berikutnya adalah atau disebut dengan AMDAL, suatu hasil studi menggunakan pendekatan ilmiah yang dipandang melalui beberapa sudut pandang dari ilmu pengetahuan adalah dampak penting dari kegiatan usaha yang terpadu dan direncanakan. Lingkungan hidup di dalam kesatuan hamparan ekosistem serta melibatkan kewenangan lebih yang berasal dari instansi yang bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.